Sudah kelihatan di screen Anda? Sudah Lihat. Oke, managing and arsitektur PEM ya di bagian 2. Minggu kemarin sudah sampai mana ya? Halo, minggu kemarin kita sampai mana bahasnya? Lupa? Ini sudah tahapan mendapatkan klien sudah ya? Belum. Oh belum. Tipe klien? Sebentar. Ini proses selecting building sudah ya? Mempertahankan SDM sudah. Ini ya? Sudah, Pak. Obtain and maintain client. Oke, mungkin kita bisa mulai dari sini sambil refresh kalau memang kemarin sudah. Jadi ujung tombak ya dari bisnis ini, ya, atau sebenarnya bisnis apapun ya itu adalah klien atau customer, ya. Dalam hal ini kalau kita bergerak di biro jasa arsitek, tentunya klien, ya. Tanpa klien ya kita nggak ada artinya ya, nggak ada project, ya. Jadi maintenance apa istilahnya, bagaimana memberikan pelayanan terbaik ya, terus maintain itu memelihara ya, supaya klien itu puas yang jelas, dan kalau bisa klien itu yang sangat positif ya, itu dia nantinya diharapkan itu sebagai marketing kita, dalam artian karena kepuasan dari jasa yang pernah kita berikan, akhirnya kan dia cerita ya, dia menginformasikan ke lingkungan dia, ke orang lain. Nah, itu kan sangat menguntungkan bagi kita. Jadi marketing yang apa istilahnya tanpa kita, dan mereka akan bergerak karena kepuasan. Ya, jadi kalau Anda puas ya silahkan beritahu orang lain, kan begitu ya, anunya ya, apa istilahnya, yang untuk apa biasanya produk-produk apapun ya, kan seperti itu ya. Nah, tentunya di sini kita harus mengetahui tipe-tipe klien ya atau customer kita ya. Pertama ada private client, ini household ya, klien dari lingkungan famili, keluarga begitu ya, teman-teman, saudara, teman ya, di komunitas begitu ya. Jadi masih dalam lingkungan sekitar lah ya, dalam hubungan kekeluargaan ya. Ini namanya private client ya, dan bisa bersifat individu gitu ya. Privat itu individu ya. Nah, ini kita bisa starting point sebenarnya dari sini ya. Biasanya dari saudara ya, saudara punya teman, terus dari apa istilahnya, dari temannya punya teman, kan seperti itu ya. Dari keluarga yang mungkin keluarga jauh, yang masih ada hubungan dengan famili, keluarga, atau ini apa tetangga ya, satu kampung. Misalnya kalau saya dulu pada saat fresh graduate ya, jadi setelah lulus ya,
sempat pulang kampung dan di sana alhamdulillah bisa membangun beberapa rumah, ya, sekolah, musola, ya, di kampung saya sendiri, ya, di kampung di sekitar desa tempat saya tinggal dalam satu kecamatan, meluas ke kabupaten, ya, seperti itu, ya. Jadi mulai sekarang pun, ya, saya pikir Anda sudah punya bekal yang cukup, ya, misalnya untuk desain rumah. Itu dari saudara-saudara sendiri, gitu ya. Dan di situ memang jangan terlalu berpikir profit dulu, ya. Yang penting klien dulu, jaringan dulu terbentuk. Nah, itu, ya. Selanjutnya klien dari corporate, ya. Jadi perusahaan, ya. Bisa perusahaan, bisa pengusaha, bisa institusi, bisa pemerintah, ya. Jadi yang ada lembaga lah di situ, sekolah misalnya bisa, sekolah SD, sekolah SMP, bahkan sekolah TK, gitu ya, dari yang kecil-kecil saja, ya, sampai perguruan tinggi, ya, atau instansi-instansi pemerintah, government, kantor, ya, kantor-kantor kecil, puskesmas, poliklinik desa misalnya, itu bisa, ya, sampai meluas, ya, ke pengusaha, ya, atau suatu komunitas dalam suatu ini biasanya ada lembaga-lembaga sosial macam itu. Jadi corporate, ya. Terus ordinary client ini klien pada umumnya secara umum, ya, tanpa membedakan. Tapi satu hal sebagai catatan, ya, tentunya kadang kita punya prinsip, ya. Misalnya sekarang saya tanya, kalau Anda dapat klien suruh bangun gereja, mau nggak? Mau nggak? Tidak, Pak. Tidak. Kenapa? Kenapa? Karena kalau prinsip saya, Pak, ya, Ya. Kan kita memfasilitasi untuk orang berbuat kesyirikan itu dalam agama Islam kan nggak boleh, tapi dalam lintas apa itu kita menghormati toleransinya, ya, sekedar toleransi, tapi kalau untuk memfasilitasi kita tidak. Kalau prinsip saya seperti itu. Oke. Mungkin Kalau kan Rasul karena sendiri gimana? apa? Kalau Rasulullah sendiri gimana? Pernah nggak bantu orang selain Islam membangun tempat ibadah mereka? Pernah dengar nggak? Saya belum mendapatkan ilmu itu. Oke, coba itu nanti dicari, ya. Belum pernah. Ya, pernah. Nanti dicari, ya. Anda tahu yang desain Masjid Istiqlal? Siapa? Orang non-muslim, Pak. Non-Muslim, F. Silaban, Frederick Silaban. Kenapa sebagai orang Muslim kita mau didesainkan orang selain Muslim? Oke, itu nanti direnungkan, ya. Direnungkan, ya. Jadi yang jelas terserah, ya, masing-masing. Anda bebas mempunyai prinsip, ya. Terus misalnya Anda disuruh atau dapat proyek bikin pabrik minuman keras. Nah, itu mau apa enggak? Itu silakanlah, ya. Saya membebaskan Anda, yang penting Anda punya pegangan, Anda punya dasar, Anda punya apa istilahnya, acuan lah, ya. Terserah kalau saya, ya. Oke, terus ada patron klien, ya, klien yang loyal pada arsitek. Nah, ini klien kita itu nanti macam-macam, ya, dari latar belakangnya, ya. Jadi ya berbagai macam, tingkat pendidikan, latar belakang ekonomi, latar belakang sosial, ya. Nah, ini tentunya kalau patron klien ini biasanya klien yang memang mempunyai ini biasanya idealisme yang tinggi terkait dengan arsitek. Ada yang tidak terlalu, ya, karena ada yang, ya, yang penting fungsional, yang penting apa istilahnya
sesuai dengan kebutuhan ya. Ada yang seperti itu. Tapi sebagai arsitek ya tentunya kita tetap harus mempunyai idealis ya. Meskipun ya dalam komunikasi dan diskusi dengan klien itu ya kita harus tetap berupaya seoptimal mungkin untuk mengakomodatif ya keinginan klien. Oke, itu terkait dengan tipe klien, ada yang ditanyakan? Halo? Belum ada, Pak. Belum, Pak. Oke, kalau belum ada saya lanjut tahap mendapatkan klien ya. Ini sudah sempat kita singgung. Jadi bentuk jaringan, community group. Jadi silakan Anda mulai tergabung dengan komunitas-komunitas yang berkaitan dengan desain. Ya, banyak sekali di medsos, di Facebook, di yang lain ya, itu juga banyak. Terus pendekatan komunikasi. Jadi komunikasi dengan siapapun ya, cari tahu kesiapan dana. Ini design and build. Ini kebetulan ini sedikit cerita, kita sekarang sudah kita ada project dengan tim dan dalam tahap negosiasi ya, dan kita design and build, jadi rancang bangun ya. Jadi kita tawarkan rancang bangun dengan sistem syariah ya. Jadi kita open management dengan sistem persentase. Jadi nanti mungkin saya bisa share, kita punya template untuk SPK ya. SPK itu atau kontrak ya. Ya, kita kebetulan design and build ya. Jadi rancang sekaligus bangun ya. Dan ini untuk proyek swasta ya. Untuk proyek pemerintah ini sudah ada sebenarnya design and build, tapi masih sangat terbatas ya. Berikan fee dan proposal yang baik dan kompetitif. Nah, ini nanti biasanya dituangkan dalam kontrak ya, desain dan fee yang realistis. Ya, perlu saya ingatkan. Jadi kalau saya sendiri kurang setuju namanya free design atau desain gratis ya. Janganlah kita arsitek masa desain gratis ya. Tapi kalau desain and build itu sudah include biasanya, bukan desain gratis ya. Tapi ada jelas pelayanan desain ya, tapi tentunya ada fee ya. Jadi ya desain ya harus ada jasanya ya, dan realistis ya. Realistis di sini bisa persentase dari nilai RAP, bisa ada yang meter persegi juga ya. Ya Anda bisa cari referensi lah banyak ya. Yang penting realistis dan yang umum lah biasanya. Kalau Malang, kalau meter persegi berapa ya sekarang ya? Sekitar 75 lah, 100 gitu ya per meter persegi. Tapi sebenarnya itu enggak bagus sih kalau meter persegi, menurut saya itu hanya untuk memudahkan penghitungan aja. Kalau Jakarta sudah sampai 250-300 ya per meter persegi ya. Di setiap daerah berbeda ya. Nah, di sini saya ingatkan jangan kompetisi untuk murah-murahan ya. Jangan nanti jadi murahan kita ya. Selanjutnya pendekatan. Nah, ini communication ya. Jadi tetap menjaga komunikasi ya. Jadi jangan sampai Anda susah dihubungi ya, alasannya macam-macam ya kan. Tapi selalu pelayanan ya, kalau bisa 24 jam dalam artian kalau calon klien, ini masih calon ya, kalau calon klien menanyakan sesuatu ya segera direspon ya. Inspiratif bukan manipulatif, jadi benar-benar ada ide yang menginspirasi begitu ya, bukan bukan manipulasi sana sini ya. Memberikan kepercayaan kepada klien, jadi klien mempunyai atau user ya, itu juga mempunyai keinginan, mempunyai kebutuhan ya, mempunyai pandangan tentang ruang misalnya, itu kita memberikan kepercayaan. Kita jangan cut-cut terus begitu ya, tapi kita harus banyak mendengarkan ya pertama biasanya ya, terus apa yang dia inginkan. Kalau memang ada hal yang katakanlah tidak sesuai dengan keinginan kita ya baru kita komunikasikan. Tidak pernah membohongi klien, nah ini jangan sampai ya, jangan sampai ya. Serapat apapun kita bohong, suatu ketika pasti terbongkar.
Ya, jangan sampai ya. Terus never over promise apa gitu. Jangan juga apa istilahnya over promise ya. Jadi apa istilahnya memberikan janji ya yang terlalu ini ya. Nah, ini juga kurang baik. Jadi di sini harus jujur, logis, realistis itu ya. Seperti itu. Oke, tentang tahapan mendapatkan klien, apakah Anda sudah pernah punya pengalaman tentang ini? Anda bisa share? Dan yang namanya calon klien itu belum tentu menjadi klien ya. Jadi ya seperti dagang gitu ya. Kadang deal, kadang enggak. Seperti itu. Oke, kalau belum ada, saya lanjutkan terkait dengan finance dan cash flow. Ini sudah saya sampaikan nggak salah minggu kemarin ya. Jadi untuk mengawali untuk startup cost-nya ya, jadi biaya yang diperlukan ya sedapat mungkin untuk biaya-biaya awal itu seefisien mungkin memang ya. Jadi ada skala prioritas ya. Ya dan biasanya untuk perusahaan persoalangan ya semuanya kan di manage sendiri ya. Jadi biasanya hal-hal yang katakanlah bisa dilakukan sendiri ya lakukan sendiri, tidak perlu pakai jasa orang atau tenaga ya. Terus yang prioritas misalnya biaya sewa lokasi. Nah, ini bisa jadi untuk awal-awal nggak perlu ya. Kita kan bisa menyediakan satu ruang di rumah kita kan begitu ya. Biaya perangkat PC kalau ini vital minimal bisa laptop, bisa PC plus satu printer pun itu yang A4 aja kalau menurut saya. Kalau mau ngeprint dalam besar atau warna color ya kita ke ini aja ke tempat untuk ngeprint aja ya. Biaya operasional ini pasti ya, listrik, internet, ya transport, ya minimal motor lah ya. Biaya project ini biasanya kita sering-sering aja bikin proposal ya, misalnya Anda mempunyai ide membuat rumah dengan apa begitu ya, dengan mungkin desain ide yang menarik, itu bikin aja proposalnya, nanti bisa sebarin ya, dipasang di Facebook Anda, dipasang di IG Anda gitu ya. Ya termasuk biaya produksi. Kalau biaya produksi sebenarnya kalau di desain kan nggak banyak ya. Jadi biaya produksi itu paling ya itu tadi yang biaya operasional plus mungkin ATK ya, kertas, tinta gitu kan. Ya. Modal awal setidaknya harus mampu menutupi biaya startup untuk operasional. Jadi bisa jalan dulu ya. Biaya operasional rutin dalam 1 tahun. Ini kalau bisa, kalau enggak ya mungkin beberapa bulan ke depan, yang penting bisa jalan. Ya. Biaya antisipasi keterlambatan pencairan. Nah, ini kalau memang sudah ada proyek ya, yang penting dalam kontrak itu harus jelas tentang pembayaran, sistem pembayaran. Saya sering menyampaikan ke teman-teman ya, pengalaman kita sudah cukup banyak ya. Sebenarnya kalau kita sudah pengalaman di teknis, terutama bidang yang kita geluti arsitektur, terus mungkin ada penguasaan teknik sipil, itu tidak ada masalah karena itu sudah bidang kita. Tapi kadang masalah administrasi, masalah pembayaran, nah ini yang kadang menjadi kendala yang harus benar-benar kita bisa keep ya harus jelas. Ya kalau enggak ya konsekuensinya, atau bahkan kalau kena klien yang nakal ya, yang bayarnya menunda-nunda atau bahkan lari entah kemana, itu pernah juga ya. Jadi memang harus kita antisipasi ya dengan perjanjian. Perjanjian itu bisa apa istilahnya? Bisa diingkari ya, tapi setidaknya kita bikinlah kontrak ya yang bermaterai gitu ya. Tapi yang terpenting bagaimana kita bisa
sistem itu bisa aman, ya. Lebih aman lagi kalau ada BG ya, BG itu bank garansi. Jadi kita minta ke klien bank garansi, ya garansi bank, ya, yang nanti sekian bulan target selesai itu bisa dibayar dan kita bisa cairkan. Itu lebih aman, jauh lebih aman. Ya, jangan garansi asuransi ya, tapi lebih baik bank garansi aja. Asumsi biaya proyek sampai termin 2 dan termin 3, termin itu tahap ya, misalnya kontrak Anda 100 juta, termin 1 misalnya 20%, 20 juta, termin 2 katakanlah 30%, 30 juta, nanti sisanya termin selanjutnya. Itu asumsi sampai termin 2 dan termin 3 itu sudah tercover begitu. Periode tanpa penerimaan ini maksudnya bahwa kita harus aman di sini, kita tidak dalam artian kita menyerahkan hasil produk kita ya semuanya sudah lunas begitu ya. Penerimaan langsung pembayaran terakhir seperti itu. Terus ada delay revenue, ini mungkin ada semacam ini ya, retensi begitu ya. Jadi di situ salah satu bentuk garansi biasanya. Pajak konsultan pajak ini untuk yang perseorangan itu pun juga ada pajak sebenarnya. Jadi Anda harus nanti kalau bergerak di bidang ini harus ngurus NPWP ya. Jadi harus diselesaikan karena ini kewajiban kita ya. Jangan sampai ini. Tapi kalau di Islam mungkin juga perlu dipikirkan apa zakat ya. Itu sangat penting lah ya. Oke, tentang startup cost ada yang ditanyakan? Halo? Cukup jelas, Pak. Jelas. Yang sebelumnya tadi suaranya agak terganggu. Oke, nanti bisa ditanyakan, kita lanjut aja dulu. Mengelola pendapatan, nah ini ya. Jadi Anda harus membuat manajemen keuangan ya yang sederhana aja, misalnya bikin buku kas begitu, yang isinya tentang penerimaan modal awal, terus penerimaan pengeluaran gitu ya, atau pengeluaran pemasukan gitu ya. Jadi itu harus dibuat catatannya atau buku kasnya yang sederhana aja di Excel begitu. Ya, ini sangat penting ya, dan harus benar-benar dikontrol ini ya. Karena nanti kita bisa tahu cash flow kita visible atau enggak, bisa lanjut apa enggak. Ya, itu bisa dilihat di sini. Cash flow-nya positif atau negatif kan bisa lihat di sini ya. Menyisihkan anggaran ini jadi ada anggaran tak terduga lah, ada investasi SDM, misalnya kalau ini sudah ada karyawan, jadi atau bisa juga investasi alat dan software ya untuk di-upgrade begitu ya, atau mungkin service atau maintenance ya. Terus emergency itu dana-dana tak terduga, misalnya ya kita tidak berharap misalnya kita ada halangan di jalan, ada kerusakan alat transportasi, ya ada kerusakan itu tadi peralatan, itu kan harus kita siapkan emergency ya. Termasuk yang tadi misalnya kita dapat klien yang kurang bagus begitu ya. Profit planning dan kontrol, jadi ini juga sudah ada bisa dihitung ya margin profitnya ya. Misalnya ongkos produksi berapa. Ya, ongkos produksi itu termasuk biaya-biaya tadi, biaya operasional, biaya mungkin kita punya staff 1-2 orang, ya. Terus nilai kontrak berapa, jadi ada profit planning, jadi nanti profitnya berapa, gitu ya. Perapian finance sesuai dengan visi misi perusahaan, ini tadi yang terkait dengan manajemen keuangan, ya. Jadi jangan sampai tidak tercatat. Dan perapian di sini misalnya kita harus bisa memisahkan mana dana pribadi yang non
perusahaan dengan keuangan perusahaan ya harus benar-benar terpisah ya. Kalau bisa punya rekening sendiri ya. Oke, itu terkait dengan manajemen untuk Biro Jasa Arsitek ya. Ada yang ditanyakan di sini, silakan. Oke, dari Anda ada yang sudah pernah ngerjain project? Dalam skala kecil aja dulu. Atau mungkin sudah pernah berpartner dengan orang lain? Desain rumah aja. Ya, Anda bisa cerita di mana mulai Anda mendapatkan klien? Ya berawal dari sharing dengan teman-teman, terus apa itu dari saran dari beberapa, katanya mendapatkan saran dari teman saya itu, teman saya itu SMK itu. Jadi kalau mengetahui kalau saya itu sekarang kuliah di arsitek gitu, jadi dia orangnya itu temannya teman saya itu meminta saya untuk mendesain. Itu aja. Oke, terus setelah itu Anda ketemu klien? Ya berdiskusi, itu ngobrol kayak itu tentang kebutuhan desainnya seperti apa. Saya memberikan beberapa contoh, misalkan contoh yang desain yang mungkin pas atau yang saya sarankan untuk sesuai dengan apa yang dia maksud gitu, Pak. Oke, itu untuk rumah tinggal baru atau renov? Tinggal baru, Pak. Rumah tinggal baru 1 lantai? Ya, rencananya 2 lantai, Pak. Tapi kan karena keterbatasan biaya itu menjadi cuma 1 lantai aja, baru 1 lantai. Oke. Tapi desainnya sudah 2 lantai. Ya, Anda survei lokasi? Iya, Pak. Oke, survei lokasi, pengukuran, terus desain ya desain, istilahnya awal ada komunikasi keinginan klien ya. Ya. Oke, dalam proses diskusi awal itu apakah Anda sudah menyampaikan tentang fee? Untuk kalau fee saya awalnya sih Pak, untuk apa itu beliaunya kan belum tanya Pak tentang fee-nya. Terus pas waktu apa itu misalkan pas dalam survei itu kok apa itu menanyakan kira-kira Mas ya biaya. Saya juga saat itu ya kurang tahu juga sih Pak, kan maksudnya standarnya itu loh Pak. Ya. Saya bilang kalau minimal sampai RAB itu sekitar 50, saya bilang seperti itu Pak. Per meter persegi Anda bicara? Ya, saya kan sampai RAB Pak soalnya. Ya, itu terus ya saya pikir itu kan katanya kan terlalu mahal gitu. Ada kan katanya di internet aja ada yang 20 Mas. Ya saya kurang tahu Pak. Ya. Oke. Ya, menarik ya. Jadi memang betul ya, itu nanti akan terjadi ya. Jadi ya memang kadang ya di awal itu kita serba susah ya. Kalau mau menyampaikan ya kasusnya bisa seperti itu, tapi kalau enggak kita juga kepikiran ya kan. Nanti kita sudah desain apa, ternyata tidak ada kesepakatan di fee. Ya, jadi kalau menurut saya di awal memang kita berkomunikasi, menjalin apa istilahnya komunikasi chemistry lah, apa yang dia inginkan, terus kita mempunyai gambaran dan saran ya supaya mereka apa istilahnya ada keterikatan komunikasi, keterikatan emosional ya. Itu dulu terbangun, terus apa yang dia inginkan kita sudah bisa tangkap ya. Terus setelah itu memang harus ada pembicaraan awal tentang fee ya. Jadi memang
berapa ya, termasuk yang Anda sampaikan tadi. Jadi katakanlah tadi dia nawar, kok mahal Mas ya? Itu sebenarnya bisa kita siasati dari output. Ya, kalau saya biasanya output ya. Kalau harganya murah ya outputnya nggak terlalu banyak kan begitu. Itu negosiasi namanya. Jadi bukan berarti 20 Mas. Wah nggak bisa Pak, harusnya 20 gitu. Nah, bisa jadi, oh iya bisa segitu tapi outputnya itu berbeda ya. Kalau biasanya di internet pun ya kadang kita kan nggak tahu ya secara pasti ininya ya, kualitinya dan lain sebagainya, termasuk outputnya ya. Jadi bisa jadi seperti itu, atau biasanya memberikan banyak alternatif penawaran ya. Jadi kalau saya biasanya membuat ini paket ya. Nah, katakanlah ada yang paket hemat ya. Ya outputnya nanti kita keluarin gambar apa aja yang ada di situ. Ya, termasuk produknya itu apa aja. Nah, itu ada paket-paket ya, mulai dari paket yang hemat, paket yang sedang atau cukup sampai paket yang lengkap. Nah, itu mungkin supaya ada alternatif bagi calon klien kita untuk berpikir begitu ya. Katakanlah kadang kalau istilahnya tawarannya sangat rendah ya, kadang kita bisa siasati, misalnya kita kasih dana sama 3D gitu, katakanlah seperti itu. Nah itu biasanya mereka tertarik, oke ya betul gitu, tapi ternyata dalam perjalanan di apa ya, ini agak nakalan sebenarnya ya, pada tahap pelaksanaan mereka akan sangat kebingungan, bisa nggak misalnya dari dana sama 3D itu bisa dibangun nggak? Sulit Pak. Sulit ya, sulit ya, ya makanya harganya murah ya sulit kan begitu ya, nggak lengkap kan begitu. Itu bisa juga ya. Jadi memang ada seni lah bagi kita, dalam artian bagaimana seni untuk menjual ya. Jadi memang seperti itu ya. Tapi yang terpenting memang sangat penting untuk ada pembicaraan awal. Jangan sampai Mas ini nanti berapa? Gampang lah Pak, nanti. Saya sarankan jangan seperti itu. Ya, saya sarankan jangan seperti itu. Terus yang kedua, kita harus memberikan pembelajaran ke klien kita, yang seperti yang saya sampaikan, klien itu kan latar belakangnya macam-macam ya. Jadi memberikan pembelajaran bahwa jadi arsitek itu nggak mudah gitu loh, ya kan? Sekian tahun Anda kuliah, setiap malam Anda melekan kan begitu ya. Nah itu perlu disampaikan. Jadi jangan sampai ada persepsi bahwa harga desain itu merupakan harga fisik gambar, dalam artian berapa lembar. Nah, itu ada yang seperti itu loh. Saya sampai prihatin ya. Jadi ini kok beli kok lembaran ya. Misalnya 1 lembar berapa begitu. Kalau seperti itu ya tak bikin A4 atau A5 kan begitu. Kan lembarannya banyak nanti. Jadi tidak seperti itu. Jadi jangan sampai bernegosiasi lembar gitu ya. 1 lembar 25.000 misalnya. Itu kayak bikin apa aja kan begitu. Ya, jadi itu hindari ya. Jadi yang paling ideal memang persentase dari nilai fisik. Nah, itu biasanya ada yang 2%, ada yang 3%, ada yang 5%. Semakin besar persentasenya semakin kecil. Ya, misalnya setelah dihitung RAB habis 1 miliar ya. Kita ambil katakanlah 2% aja sudah berapa itu? Ya, 200 juta kan ya. Atau berapa? Kalau 1 miliar 1%, ya tinggal dihitung aja kan. Jadi biasanya seperti itu ya. Atau ada juga yang seperti ini. Jadi saya pernah ada teman itu dia ngecas biaya minimal. Misalnya saya desain itu biaya minimal 3 juta misalnya, atau biaya minimal 5 juta, itu minimal. Ya. Ada yang seperti itu. Tapi ya itu tadi, menurut saya sangat fleksibel lah. Tapi yang terpenting memang ada kejelasan nilai kontrak, itu yang terpenting. Ya, kalau pengalaman misalnya kita bicarakan di belakang, terus gambar sudah selesai semua, akhirnya nggak deal lah, itu kan sangat merugikan kita begitu.
Ya, terus yang kedua, hati-hati memberikan gambar dalam bentuk fisik. Misalnya ada denah, tampak potongan, oh Mas ini tak bawanya dulu, itu jangan diberikan kalau saran saya. Kalau mau Anda berikan, ada caranya. Jangan dikasih ukuran. Misalnya denah, ya, not scale tanpa ukuran, bisa nggak dibangun? Sulit, Pak. Sulit, ya sulit, ya. Atau ya tadi denah 3D, ya jangan dikasih rencana atap. Saya pernah ada pengalaman, jadi seperti itu. Suatu ketika, ya kita kasihkan denah, kasih ukuran, ya, terus kasih 3D, oke, dia bangun. Nah, setelah itu produk itu kita berikan, setelah itu nggak ada kabar, lama nggak ada kabar. Nah, ternyata itu sudah dibangun sendiri oleh dia, tapi tidak kita kasih rencana atap. Ya, terakhirnya apa? Dia hanya sampai bisa bangun sampai dinding, atapnya tukangnya bingung. Nah, itu sering juga seperti itu. Akhirnya kita dipanggil lagi. Akhirnya mereka kan malu, loh, kok sudah dibangun Pak ya? Gak ada komunikasi dengan kita, gitu loh. Ya, jadi ya seperti itulah. Memang klien itu ya macam-macam gitu loh. Ada yang benar-benar profesional ya is okay, ya, di seperti itu. Atau pernah saya menemui klien yang kebetulan dananya cukup kuat, ya biasanya kita tanya. Yang sering kita tanyakan di awal itu kira-kira ketersediaan dana itu berapa. Nah itu penting ya, supaya kita bisa menyesuaikan. Paling enggak kalau katakanlah nanti dananya terbatas, kita bisa mengusulkan dengan sistem pentahapan. Oh Pak, ini nanti konsepnya rumah tumbuh misalnya. Ini tahap 1 biayanya sekian, tahap 2, tahap 3. Itu bisa seperti itu. Dan biasanya klien itu suka seperti itu. Kalau memang dananya terbatas. Tapi suatu ketika saya pernah ketemu dengan klien yang dananya sangat istilahnya cukup besar gitu ya. Jadi setelah kita tanya, Pak ini dananya yang tersedia berapa? Anda tahu nggak apa jawabannya? Dananya tak terbatas. Wah, senang sekali kita. Kalau ketemu klien dananya tak terbatas itu senang sekali. Kita sangat bisa bereksplorasi di situ. Ya kan dana nggak ada masalah kan begitu. Nah, itu rezeki lah bagi kita kalau dapat klien yang dananya tak terbatas itu. Ya. Nah, itu macam-macam dari klien ya. Oke, setelah itu prosesnya seperti apa Anda? Setelah ada pembicaraan itu. Lanjut apa dengan penawaran mereka? Tetap lanjut, Pak. Terus? Tetap lanjut tapi dengan hasil negosiasi harganya, Pak. Oh ya, negosiasi. Karena kan mintanya kan outputnya itu sampai ke RAB, Pak. Jadi lengkap gitu loh, Pak. Apa itu? Ya, kita tawar-menawar, akhirnya deal harganya, Pak. Oh, deal ya. Harganya apa itu kan setelah itu sudah Pak, karena kan kita hanya proses pengerjaan desain. Oh ya, ya. Terus untuk output gambarnya sendiri kan ini gambar kerja ya? Atau gambar perancangan? Iya, Pak. Gambar kerja sekalian dengan RAB-nya. Berarti sampai output tulangan pembesian? Iya, Pak. Oke. Dan yang mengerjakan pembesiannya itu teman saya. Oh, berarti Anda share juga itu untuk biaya temanmu? Iya, Pak, karena dia kan saya kan dulu belum tahu belum tahu tentang tentang pembesian di bangunan, Pak, karena kan saya memanfaatkan teman saya yang teknik sipil. Betul. Bukan memanfaatkan ya bahasanya, tapi kerjasama ya. Ya, kerjasama. Temanmu kan juga kamu bayar toh? Iya, Pak. Oh iya, jangan sampai enggak, kita profesional ya. Jadi bisa seperti itu di awal-awal kita punya teman yang sipil misalnya ya, jadi kita sharing. Ya, itu pun harus ada pembicaraan yang jelas ya, jangan sampai
nanti ujung-ujungnya rame karena duit ya istilahnya ya, jangan sampai memutuskan pertemanan ya. Jadi di awalnya sudah harus dijelaskan. Terus oke, jadi Anda disupport oleh ahli sipil yang tepat begitu ya untuk pembersihan dan lain sebagainya. Untuk RAB Anda hitung sendiri? RAP saya dibantu teman saya. Yang sipil tadi sekaligus bantu RAB. Halo? Iya Pak, untuk komponen strukturnya untuk komponen struktur itu saya meminta tolong untuk teman saya itu untuk membantu RAB-nya Pak. Untuk komponen-komponen yang lain saya tahu pasti misalkan kayak seperti harganya, tentang koefisien dan semuanya itu saya akan handle gitu Pak. Ya. Tapi begini, ini saran ya, atau katakanlah ini sifatnya Anda kan membuka jaringan awal ya. Jadi kalau katakanlah sebenarnya saya yakin Anda pun sendiri mungkin masih belum sangat puas terkait dengan nilai kontraknya toh. Halo? Halo? Ya, jadi mungkin karena kita membuka jaringan awal, jaringan baru, kita bisa sampaikan ke klien kita bahwa harga yang kita berikan itu adalah harga spesial. Ya, jadi yaitu tadi karena temannya teman dan lain sebagainya. Jadi itu perlu disampaikan. Dalam artian jangan sampai harga yang dia dapatkan itu disampaikan ke orang lain itu loh murah, itu jangan sampai. Ya, jadi itu murah karena itu tadi dalam tanda petik ini konteksnya masih dalam konteks pertemanan, persaudaraan, gitu ya. Itu yang penting ya. Jadi kalau nanti Pak suaranya. Halo? Baik Pak. Ya, oke. Ada yang lain punya? Ya, Nur Hamid suaranya memang agak terganggu Anda. Ada yang lain punya pengalaman lain? Silakan. Yang sudah pernah ini juga ketemu klien meskipun belum deal misalnya, atau mungkin Anda menemui klien yang kurang bagus, atau mungkin Anda menemui klien yang sangat oke gitu. Atau mungkin Anda pernah dapat cerita dari orang lain, mungkin ada saudara, teman, atau yang bergerak di arsitektur. Najwa, Harun Najwa. Iya, Pak. Iya, gimana kabarnya Abi? Alhamdulillah baik, Pak. Ya, ini ayah Najwa ini arsitek loh ya, arsitek senior. Pernah cerita-cerita nggak Abi tentang proyek? Alhamdulillah pernah, Pak. Gimana? Cerita apa aja? Mungkin bisa di-share di sini. Pernah bercerita mengenai pernah dapat klien waktu itu minta digambarkan. Kemudian dalam proses pengerjaan itu tidak ada komunikasi lagi. Jadi abi saya tidak dihubungi bagaimana kelanjutan dari proyeknya. Namun saat abi saya berkunjung kembali ke proyek itu tiba-tiba sudah terbangun sudah ada gedungnya, sudah dibangun gitu Pak. Tanpa ada komunikasi lanjutan. Ya itu salah satu contoh klien yang gimana ya, kita juga sering ngalamin seperti itu ya, tapi sehingga kita sekarang sudah sangat hati-hati seperti itu. Jadi memang ya itulah seperti yang saya sampaikan tadi, banyak sekali model ya, istilahnya model klien kita, sehingga kita harus hati-hati ya, dalam artian ya kita tetap berniat memberikan pelayanan yang terbaik ya. Kalau menemui kasus yang Najwa
ceritakan tadi ya gimana ya, kita itu prihatin sekali begitu ya, dan itu memang ada ya seperti itu. Jadi pernah juga saya mendesainkan satu rumah ya, terus ternyata dari rumah yang satu itu gambarnya dibangun di mana-mana begitu, di temennya, di ininya, di ini. Loh, kok persis kayak desainku dulu ya gitu. Ternyata kita telusuri, oh ternyata dari sana. Nah itu biasanya ada satu catatan, biasanya di gambar itu perlu kita tuliskan tentang hak cipta. Jadi dilarang mengcopy atau memperbanyak baik dalam desain maupun dalam fisik. Nah, karena itu terkait dengan, nanti kita cantumkan aja tentang undang-undang hak ciptanya. Nah, itu biasanya istilahnya menjadi warning ya, seperti itu. Terus terkait dengan yang Najwa sampaikan tadi, loh kok sudah dibangun kita nggak pernah dihubungi ya. Kalau mungkin kalau sudah deal pembayaran ya oke lah, karena kalau kita kontraknya sampai desain. Tapi kalau kita belum dibayar terus tiba-tiba sudah jadi, ya itu gimana kan begitu ya. Jadi itu kan nggak etik ya, dalam artian ya nggak bagus lah. Tapi ya kadang itu kita temui seperti itu ya. Jadi ya itulah jeripayah jasa kita benar-benar tidak dihargai ya. Sekarang ngerjain proyek di mana, Abi Najwa? Jakarta atau di Semarang? Sementara ini masih proyek di rumah, Pak. Oh, di Lamongan? Iya, Pak. Oh, iya iya. Loh, freelance atau ini ada ikut ada perusahaan? Sementara masih freelance, Pak. Oh, oke, lama nggak komunikasi saya. Oke lah, sehat ya semuanya ya. Ya, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Ya, salam ya Najwa ya untuk Abi ya. Iya, Pak, nanti disampaikan. Terima kasih. Baik, ya. Oke, silakan ada yang lain. Kita diskusi aja, kita share, mungkin Anda punya pengalaman, mungkin teman Anda punya pengalaman. Silakan. Atau mungkin Anda masih belum punya gambaran terkait dengan mencari klien, berkomunikasi dengan klien, ya. Arifiana Nur. Silakan, ada yang disampaikan? Ya, silakan Arifiana. Mungkin belum ada, Pak. Anda ada minat atau keinginan misalnya membuka jasa arsitek? Kalau di plan saya yang kemarin itu, saya pinginnya membuka itu, Pak, kayak kafe gitu, Pak. Kafe. Desain kafenya itu, iya, Pak. Desain kafenya itu lebih bagus gitu, Pak, estetik buat anak-anak muda. Oh, kafenya nanti Anda desain sendiri toh? Iya, Pak. Iya, masa arsitek masuk kafenya didesainkan orang lain ya. Yang Anda inginkan seperti apa kafe Anda itu? Kalau dari arsitektural? Pinginnya itu minimalis aja, Pak, buat kumpul-kumpul bersama teman, terus buat kerja gitu, Pak. Minimalis dalam artian yang desain yang Anda inginkan gambarkan itu seperti apa? Kan harus beda dengan yang lain dong. Iya, Pak. Pokoknya tidak banyak ornamen-ornamen yang terlalu ramai gitu, Pak. Oh, oke. Terus suasana yang Anda inginkan seperti apa di kafe Anda itu? Kalau suasana lebih menginginkan suasana yang hening gitu, Pak. Soalnya biar enak kalau mengerjakan sesuatu atau remang-remang, bukan? Bukan ya? Pak. Oh, ngundang hening, remang-remang gitu, bukan ya?
Kalau remang-remang mengerjakan sesuatu yang lain nanti ya. Iya, Pak. Oke, ya lanjut Fani Farisa mungkin ada yang disampaikan? Enggak, yang dari apa Pak? Kalau Ya, pengalaman yang saya udah ya sekali Pak. Anda keinginan punya bikin ini enggak biro arsitek? Iya Pak, tapi sekiranya kalau lihat di daerah saya tuh jarang sekali untuk Daerah mana? Daerah mana? mendapatkan itu Pak, Cilegon. Oh, Cilegon. Cilegon kan gimana Iya. gambarannya di sana? Kalau saya lihat di Malang, perbedaan di Malang dan di Cilegon tuh perbedaannya biro arsitek tuh masih jarang. Masih di jarang. Cilegon. Iya. Terus juga, Pengguna jasa arsitek juga masih jarang di iya, kalangan masyarakat. iya Pak, untuk sekiranya untuk mendesain rumah gitu pribadi, kecuali memang sudah ada misalnya sudah ada ininya Pak. Jadi Oke, ya, Iya. Fani, saya mungkin juga ke yang lain bisa sedikit cerita ya. Jadi kita itu harus sudah mulai bisa mempromosikan ya bahwa jasa arsitek itu sangat penting. Sekarang kebanyakan orang menilai kenapa sih harus menggunakan jasa arsitek, mahal kan begitu ya? Iya Pak. Saya pernah menemui kasus ya. Jadi saya merencanakan sebuah rumah tinggal juga di suatu daerah gitu ya. Yang kebetulan ya di depan saya bangun itu, jadi desain and build juga, itu juga sedang bangun rumah. Nah, perbedaannya dari klien kita menggunakan jasa kita arsitek, yang di depan rumahnya dia persis itu tanpa jasa arsitek. Nah, akhirnya terjadi komunikasi ya, kita kan sama-sama di lapangan, kebetulan sama-sama lagi ngerjain itu ya, jadi rumah yang saya kerjakan sama yang di depan saya itu kita komunikasi ke dia ya. Pertama memang komunikasi itu terjalin antara pemilik yang kita desain dengan yang tetangganya itu depan rumahnya itu. Memang sempat dari pemilik yang depan rumah itu ngapain menggunakan jasa arsitek, pakai tukang aja cukup kan begitu ya. Suatu ketika ya setelah kita bandingkan ya, akhirnya tidak menggunakan jasa arsitek itu menyesal. Kenapa ya? Pertama ya, jadi keuntungan menggunakan jasa arsitek yang perlu kita istilahnya sampaikan ke masyarakat bahwa pertama kalau menggunakan jasa arsitek planningnya sudah jelas, ada gambarnya. Anda bayangkan ya, jadi bangun rumah nggak ada gambarnya, dan memang gambarnya itu kalau dikerjakan tukang ya gambarnya ada di otaknya tukang, ya. Ya, kita kan nggak tahu jadinya seperti apa. Tapi kalau menggunakan jasa arsitek kan sudah jelas. Oh, nanti 3 dimensinya seperti ini, materialnya seperti ini, terus tata ruangnya seperti apa kan begitu ya. Kalau ada desainnya ya jelas semuanya. Jadi si pemilik itu kan nanti sudah jelas punya gambaran. Oh, nanti rumahku seperti ini. Nah, tapi setelah yang di depan rumah tadi ditanya nanti jadinya seperti apa, kan dia tidak bisa menyampaikan ya, dalam artian mungkin nanti katanya tukang seperti ini seperti itu, tapi kan nggak ada ininya visualisasinya. Nah, pertama itu. Yang kedua, dengan menggunakan jasa arsitek itu semuanya sudah bisa terhitung pentahapannya, terus efisiensi tentang material itu semuanya sudah istilahnya bisa dikendalikan ya, sehingga ya sangat kecil kemungkinan adanya tambah sulam atau bongkar begitu ya karena salah begitu ya. Nah, itu sehingga konsekuensinya pekerjaan akan lebih cepat karena rencananya sudah jelas. Kalau pekerjaan lebih cepat otomatis biaya akan lebih efisien. Nah, suatu ketika setelah kita sama-sama mengerjakan proyek itu, pekerjaan yang di kita dengan ukuran yang jauh lebih besar itu lebih cepat, ya lebih cepat, sehingga efisiensi ongkos tukang itu kan besar ya.
bisa 30 sampai 40% kan itu, ya. Nah, dari situ setelah dibandingkan ternyata yang menggunakan jasa arsitek itu jauh lebih murah. Nah, itu yang perlu kita sampaikan ke masyarakat. Jadi jangan berpikir ya memang ada biaya jasa desain. Tapi secara kumulatif itu nanti setelah biaya dimasukkan di situ itu jauh lebih murah karena itu tadi pekerjaannya lebih cepat, efisiensi tenaga, efisiensi material. Nah, itu yang perlu kita sampaikan ke masyarakat bahwa penggunaan jasa arsitek itu justru sangat menguntungkan. Justru dari biaya kontribusi fisik atau BKF istilahnya itu nanti akan jauh lebih murah. Jadi itu mungkin Fani yang bisa dicoba mungkin dari lingkungan keluarga, dari lingkungan teman, dari lingkungan dari sekitar tetangga itu bisa disampaikan ya Fani ya. Iya Pak, soalnya ya mereka kadang bilang ya pasti mahal segala macam. Ya itu makanya tadi berani. berikan gambaran seperti itu. Ya. Kalau dari lingkungan keluarga atau saudara ada yang, wah ini Fani ini habis ini jadi arsitek, ada nggak? Nanti aku bangunin rumah, desainkan rumah, ada yang nggak seperti itu Fani? Iya Pak, banyak Pak. Banyak. Nah itu harus direspon Fani ya, harus direspon dan Anda harus bisa membuktikan bahwa jasa arsitek itu kalau secara include sampai bangunan jadi itu akhirnya nggak mahal gitu loh Fani ya. Iya Pak. Ya itu kamu punya misi itu Fani ya. Iya Pak. Oke, yang lain Anggi Arfani, Iya, Anggra Pak. ini. Ya, gimana Iya. Anggi? Ada yang bisa diceritakan Anggi? Kalau saat ini belum ada, Pak. Belum ada. Anggi ada untuk bikin biro arsitek? Iya, Pak. Anggi dari mana Anggi? Dari Malang, Pak. Oh, Malang aja. Kalau Malang sudah sangat familiar. Malang kota, Malang kabupaten? Di Kabupaten, Pak. Gimana perkembangan untuk jasa arsitek di daerah Anda? Kalau di daerah saya banyak sih, Pak, kayak perumahan-perumahan kecil gitu. Jadi kayak cuma satu kapling lurus gitu, terus jalannya satu. Itu banyak, Pak. Beda-beda juga arsiteknya biasanya. Oke. Dari desain misalnya contoh kasus yang perumahan Anda sampaikan, menurut Anda masih banyak kekurangan nggak? Misalnya dari segi desainnya atau dari segi ininya ya? Kalau dari segi desainnya biasanya sama semua gitu Pak, cenderung sama gitu. Oke, ya. Jadi intinya gini, oke lah biasanya kalau untuk perumahan-perumahan yang tipe nggak terlalu besar memang serba sama ya istilahnya ya. Tapi yang perlu Anda pahami bahwa setiap orang itu mempunyai keinginan yang berbeda. Ya. Jadi Anda bisa mengamati perumahan yang awalnya sama, misalnya satu tipe 36 begitu ya, atau bisa lebih kecil satu tipe 30 misalnya. Itu awalnya sama, tapi Anda lihat setelah 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, pasti mereka akan melakukan renovasi, ya. Dan renovasi yang dibuat itu pasti sebagian besar itu pengen berbeda dengan sebelahnya, pengen mempunyai identitas sendiri. Ya, itu perlu ditangkap Anggi, ya sehingga dengan kata lain jasa arsitek tetap harus ada, ya meskipun awalnya mempunyai rumah yang serba sama ya, sama persis begitu ya. Itu suatu ketika ya minimal biasanya catnya kan berbeda setelah 1-2 tahun ya. Ya, jadi setiap orang itu mempunyai keinginan atau kebutuhan akan identitas dirinya atau istilahnya jati diri ya. Nah, itu yang perlu kita tahu. Misalnya kita komunikasi dari perumahan yang ada itu kira-kira punya keinginan untuk renovasi, pengembangan seperti apa. Itu Anggi ya. Iya Pak.
Baik, satu lagi saya ingin tahu dari ini. Rizky Faras. Halo Rizky. Suaranya Rizky? Oke, masih belum. Kalau Rahmat Salam. Iya, Pak. Ya, gimana Rahmat? Anda punya planning enggak terkait dengan Biro Jasa Arsitek? Halo? Iya, Pak. Ya. Mohon maaf, Pak. Seperti apa, Pak? Seperti apa, Pak? Anda punya keinginan nggak untuk buka jasa arsitek? Kepingin, Pak. Ya, seperti apa? Seperti jasa konsultan begitu, Pak. Ya, Anda selama ini sudah pernah bergerak ke arah sana atau mungkin pernah ada tawaran-tawaran dari orang yang sudah tahu kalau Anda calon arsitek? Belum ada sih, Pak, tapi sudah memiliki jaringan atau hubungan pada orang-orang tersebut, Pak. Seperti apa itu? Seperti berteman kepada arsitek-arsitek muda yang lainnya juga, Pak. Oke, kalau berhubungan dengan calon klien atau mungkin dari komunitas Anda itu, Anda pernah nggak istilahnya mendapat informasi tentang klien seperti apa begitu? Untuk sekarang masih belum pernah. Masih belum ya. Oke. Terus harapan Anda mau bikin biro arsitek seperti yang spesifik mungkin seperti apa? Biro arsitek yang kecil saja sepertinya, Pak. Belum ada gambaran. Oh, belum ada gambaran. Oke ya. Jadi perlu Anda terus mencari banyak informasi terkait dengan bidang jasa arsitek ini ya. Baik, Pak. Oke, baik. Ya. Jadi silakan nanti mungkin dari Anda ada yang bisa Anda share di grup terkait dengan permasalahan-permasalahan yang perlu Anda tanyakan tentang bagaimana startup ya untuk Biro Jasa Arsitek. Terus mungkin juga mungkin sharing tentang user atau klien itu nanti silakan. Ya, kita bisa diskusi lebih lanjut di grup ya, bisa Anda sampaikan ya. Oke, selanjutnya sekarang kita akan bahas tentang tugas kita ya. Jadi saya harapkan yang belum share ya, belum share untuk tugas tentang bisnis plan ini segera Anda share supaya saya bisa memberikan masukan ya. Jadi bisnis plan untuk bidang apapun kita bebaskan ya. Jadi silakan Anda mulai atau yang belum atau yang sudah dengan catatan-catatan yang kemarin yang masih awal kalau menurut saya itu silakan Anda bisa segera perbaiki ya. Terutama begini yang perlu saya ingatkan bahwa saya harapkan pertama ada prolog awal ya terkait dengan bidang yang Anda mau buat ya, bisnis yang Anda mau buat. Yang kedua lingkup pelayanan
Ya, lingkup pelayanannya itu meliputi apa aja. Untuk lingkup pelayanan itu tidak harus langsung banyak ya. Bisa dari yang fokus saja ya. Yang ketiga, keunggulan. Nah, ini penting ya. Kalau dalam desain mungkin keunggulan yang Anda mau sampaikan itu apa? Ya, jadi keunggulan produk ya. Kalau desain ya produk desainnya seperti apa, jadi karakter desainnya yang seperti apa, bisa fokus pada style misalnya atau pada inovasi-inovasi tertentu. Kalau produk dalam bentuk lain misalnya kuliner, makanan itu juga harus jelas ya produknya seperti apa ya. Terus apa keunggulannya, terus apa perbedaan dengan yang sudah ada misalnya kafe itu yang seperti apa, misalnya di situ juga ada terkait dengan suasana yang seperti apa ya. Anda juga sebenarnya bisa mencermati dari yang sudah ada. Oh, yang sudah ada seperti ini, kekurangannya seperti ini. Nah, itu Anda bisa masuk untuk menutupi kekurangan itu. Nah, sehingga adanya diferensial, nanti adanya adanya pembeda lah dari yang lain ya, termasuk skup pelayanan. Nah, itu seperti apa ya, misalnya ada kafe yang sekaligus ada untuk working space ya, itu seperti apa, suasananya seperti apa ya. Nah, itu sangat penting ya dalam membuat bisnis plan, sehingga bisnis plan yang Anda rencanakan itu mempunyai keunggulan, mempunyai kelebihan ya, sehingga cukup menarik. Nah, itu yang sangat penting. Oke, terkait dengan tugas ini ada yang mau Anda tanyakan di sini, silakan. Mungkin ada yang masih bingung, ada yang mungkin idenya masih juga belum matang ya. Silakan. Safa Bella mungkin? Iya, Pak. Ya, gimana Safa? Ini Pak, mungkin saya ingin bertanya. Saya kan bisnis plan itu rencana bisnisnya itu startup. Nah, kan saya ketahui bahwa salah satu ciri dari startup itu mempunyai investor. Nah, apakah di bisnis plan saya itu saya harus mencantumkan reng-rengan biaya dari investor yang nantinya akan saya butuhkan atau tidak usah Pak untuk biaya investornya? Tergantung ya. Jadi kalau menurut saya startup tidak harus ya. Tidak harus ada supporting dari investor. Jadi pemodalan bisa Anda sendiri. Ya. Jadi investor itu kan macam-macam ya, bisa dalam bentuk kerjasama, ya, bisa partner begitu, ada JO ya. Jadi investor itu ada investor yang aktif, ada investor yang pasif. Kalau investor aktif itu partner ya. Ada yang sifatnya cuma joint operation, jadi dia nanamin modal gitu ya. Terserah ya, bebas saja. Anda mau pakai investor atau tidak, atau pakai investor yang aktif maupun yang pasif, silahkan. Jadi seperti itu Bella. Jadi itu kan untuk mensupport mungkin investasi dari pembiayaan ya. Katakanlah kalau startup yang masih kecil-kecil, tentunya mungkin modalnya juga tidak terlalu besar ya. Tapi bisa juga ya. Kalau terkait dengan pemodalan sebenarnya kan banyak ya. Bisa juga menggunakan pihak ketiga, bisa juga menggunakan jasa keuangan, misalnya bank dan lain sebagainya. Atau sekarang banyak pembiayaan dari pemerintah yang terkait dengan UMKM, itu bisa juga, Safa. Oh iya, baik Pak. Ya, terima kasih silakan Pak. ya, Anda tentukan sendiri ya. Yang Ya, lain, baik, Pak. ya. Nazifah? Iya, Pak. Ya, gimana Nazifah?
Untuk saat ini masih belum ada yang saya Nah, tanyakan. bikin apa, Natifah? Membuat kafe, Pak. Oh, kafe. Ya, itu tadi keunggulan dari kafe yang mau Anda dirikan seperti apa? Saya berencana untuk membuat kafe dengan suasana yang langsung view-nya ke pantai dan juga ada public place-nya untuk mahasiswa mengerjakan tugas gitu, Pak. Jadi ada ruangan tersendiri untuk para mahasiswa dan membedakan ruangan untuk mahasiswa dan juga pengunjung umum gitu, Pak. Untuk family ada nggak? Untuk family mungkin nanti saya masukkan ke golongan ruangan publik itu, Pak. Oke, nggak maksud saya misalnya untuk family gathering, terus untuk mungkin keluarga kecil yang di situ mungkin dilengkapi dengan playground untuk anak-anak atau sandground, ada nggak? Untuk itu tidak ada, Pak. Karena konsepnya itu teruju untuk generasi milenial, Pak. Oh, milenial. Itu kan di spot wisata kan? Iya, Pak. Kenapa itu nggak diperluas untuk calon usernya atau customernya? Kan kalau wisata ya ada sih yang untuk generasi milenial yang anak-anak muda, tapi kan ada juga yang untuk family. Kenapa itu nggak ditangkap market itu? Mungkin kalau lebih khusus untuk anak-anak, nanti kebutuhan standar ruangan untuk keamanan anak-anak juga perlu dipertimbangkan, Pak. Oke lah, jadi di sekedar masukan mungkin supaya juga calon customer bisa lebih luas begitu ya. Apalagi ini ada potensi dari pantai ya sendiri kan, di alam kan ya. Iya, Pak. Oke, yap. Kalau dari Arifiana Nur. Iya, Pak. Ya, gimana? Arifiana bikin apa? Yang tadi, Pak, yang bikin kafe itu, Pak. Oh ya, tadi sudah ya. Oke, Ali Sodikin. Ali Sodiki, ya. Iya, Pak. Nah, gimana Ali Sodiki? Belum ada pertanyaan. Belum ada. Anda bikin apa Ali Sodiki? Saya bikin toko alat bangunan. Yang alat bangunan itu ya. Oke. Nah, sudah sampai mana progresnya Ali Sodiki? Terakhir? Masih proses. Masih proses. Oke, lanjut ya. Nanti dilengkapi aja dulu. Nanti kalau ada yang perlu dianukan, yang penting segera saja ya. Jadi untuk semuanya waktu kita tinggal 1 minggu ke depan ya untuk approval ya. Jadi seperti yang saya sampaikan di grup, jadi saya harapkan ada asistensi yang jelas supaya nanti Anda semakin cepat untuk dapat approval pengumpulan itu jauh lebih baik ya. Sehingga nanti pada saat hari H untuk AS bisa Anda tinggal kumpulin ya. Oke, Abror. Halo, Abror. Ya, Pak. Ya, gimana, Abror? Ini yang baru masuk ya, Abror ya? Ya, Pak. Ada Joglo Studio, ini saya belum cek. Ini seperti apa? Pak, saya pernah jelaskan. Digital printing gitu, Pak. Oh, yang digital printing ya? Pada desainnya. Ya. Kalau keunggulan dari yang sudah ada sekarang, macam-macam digital printing, apakah ini sesuatu yang baru atau hampir sama dengan yang lain?
Kalau bagian printingnya sama dengan yang lain, tapi lebih menekankan ke desainnya saja. Oh, di desainnya aja. Jadi fokus di desain. Ya. Ya. Terus kalau memang fokus di desain berarti ada kelebihan dong dari digital printing yang pada umumnya. Mungkin nanti bisa ditambahin lagi. Oke, ya udah itu nanti dipikirkan. Jadi supaya kita bisa berkompetisi ya dalam sebuah bisnis itu kan pasti ya harus ada keunggulan. Keunggulan itu tadi bisa dari segi produk maupun bisa dari segi pelayanan ya. Jadi Anda mungkin bisa apa ya istilahnya melihat mungkin dari pengalaman Anda sendiri selama ini menggunakan jasa digital printing mungkin Anda rasa masih banyak kekurangan ya atau masih kekurang puasan terhadap pelayanan itu bisa Anda tutup ya. Oke, satu lagi dari siapa yang belum ini? Muhammad Saiful Anam. Halo? Iya, Pak. Ya, gimana, Bul? Mungkin kalau terkait tugas masih belum ada, Pak. Saya izin bertanya tentang jasa desain yang tadi, Pak. Ya, silakan. Ya, ini minggu lalu saya sama teman saya itu mendapatkan disuruh untuk mendesain renovasi Madin itu, Pak. Lumayan cukup ya luas renovasinya, lebar 10 meter kali 24 meter itu, Pak. Nah itu untuk existing-nya itu lantai 1, tapi belum ada fasadnya gitu, Pak. Masih lantai 1 kosongan dak gitu. Nah itu kami disuruh mendesain lantai 2-nya plus fasadnya dari lantai pertama gitu, Pak. Berarti ada buildingnya ya berarti? Gimana, Pak ya? Saya masih bingung. Itu ada buildingnya? Ada building lantai 2-nya? Iya. Terus madingnya itu di fasad begitu? Iya, Pak. Ya. Berarti lantai 1-nya sudah ada? Sudah ada. Oke. Berarti Anda membuat lantai 2 plus madingnya itu untuk fasadnya ya? Iya, Pak. Kalau boleh tahu itu bangunan apa? Madin, Pak. Madrasah Diniyah. Oh, masa tak pikir mading yang kayak tulisan itu. Madrasah Diniyah. Oh, ya. Madrasah Diniyah dari sekolahan. Iya, Pak. Oke, itu sekarang 1 lantai itu sudah dak. Sudah ada 1 lantai. Ya, istilahnya atapnya berupa plat beton begitu sekarang. Iya, dak beton itu, Pak. Oke, begini. Kalau terkait dengan pengembangan, pertama yang perlu dicek adalah struktur ya. Ya, jadi untuk lantai 1 ada gambarnya enggak? Ada, Pak. Minggu lalu juga sudah ke sana survei lokasinya. Gambar lantai 1-nya sudah ada? Sudah ada. Cuman terpotong di lantai 1 gitu gambarnya? Iya. Oh, jadi lantai 2-nya belum ada gambarnya? Belum ada. Yang perlu dicek pertama, apakah sistem pondasinya sudah memenuhi syarat atau standar apa belum? Itu yang penting ya, karena pengembangan ya. Ya. Pertama itu dari segi gambar itu Anda cek kalau is oke, tidak ada masalah dari segi strukturnya, terus tulangannya ya, karena itu sangat vital ya untuk building pengembangan ya. Jangan sampai karena kita melanjutkan terus nanti muncul masalah di situ terkait dengan existing. Yang kedua nanti sistem utilitasnya ya pasti itu ya. Jadi lantai 1 ke lantai 2 kan nanti pasti terkoneksi toh. Nah, itu Anda dicek terutama untuk utilitas yang berkaitan dengan toilet, kamar mandi WC ya. Itu Anda ke sana sudah ada pipa-pipanya belum? Sudah ada, Pak. Sudah ada ya.
Oke, berarti Anda nanti mengusulkan ide bentuk atap ya? Ya. Ya, dan juga mungkin ruang-ruangannya yang di lantai 2. Untuk tangga sudah aman? Tangga sudah aman, Pak. Oke, ya. Jadi dari situ Anda berkomunikasi tentang karakter bentuk yang diinginkan. Ada usulan dari user? Ada, Pak. Misalnya atapnya, atau Anda diserahkan ke Anda sepenuhnya, atau mereka mungkin saya pengen pelana, saya pengen perisai, atau kemarin ya kemarin sudah Pak, suruh saya sama teman saya itu punya gambaran sedikit, terus diserahkan ke bapaknya, katanya oke gitu, suruh lanjutkan. Ya, oke, terus berarti, kalau seumpama kolom lantai satunya itu tidak memungkinkan, apa kurang besar gitu, berarti gimana Pak solusinya? Ya harus disuntik. Ya, disuntik. Iya, itu urgent itu ya. Berarti jadi, sebenarnya kalau mereka sudah berencana di lantai 2 atau 2 lantai, seharusnya sih sudah tidak ada masalah seharusnya, tapi tetap harus Anda cek tentang tipe pondasinya, kolomnya. Itu yang Anda tangkap ada masalah apa di strukturnya? Masih belum detail ya Pak. Maksudnya belum detail apanya? Untuk kolom bawahnya belum diukur secara detail gitu. Oh, tapi gambarnya kan sudah ada dimensinya toh? Katanya sudah ada gambarnya. Oh, yang gambar yang lantai pertama Pak? Iya. Tidak ada Pak, nggak ada. Nggak ada gambarnya? Nggak ada. Wah, itu harus cek investigasi, berarti Anda paling nggak berkomunikasi dengan tukang yang dulu ngerjain. Ya, dia menggunakan pondasi apa, misalnya apakah foot plat, apakah ada kombinasi dengan strass, itu harus ada. Ya, karena pondasi itu kan sudah tertanam ya. Iya, Pak. Ya, kalau kolom Anda bisa ukur, dan katanya ini sudah ada stekan untuk lantai 2 kan, pembesiannya kelihatan toh? Iya Pak, kelihatan. Nah, itu bisa dicek ya. Terus terutama ini jarak antar kolom itu berapa ya kan? Kalau untuk sekolah-sekolah seperti itu biasanya modul luas ruangnya itu biasanya ada yang 7x8, ada yang 7x7, ada yang 7x9, ada 8x9, biasanya sekitar itu. Ya, Anda bisa cek gitu ya. Jadi tetap perlu ada komunikasi dengan yang ngerjain dulu ya, karena nggak ada gambarnya kan ya kita harus detail untuk cek lapangan gitu ya. Terus selain itu apalagi kesulitan yang Anda hadapi? Itu saja Pak mungkin Pak. Oh, itu aja ya. Itu masalahnya gambar yang lantai satunya tidak ada, terus kayaknya kemarin itu bangunnya itu tidak pakai arsitek tuh Pak. Iya, kalau seperti itu kan harus komunikasi dengan kepala tukangnya yang ngerjain dulu toh. Iya Pak. Termasuk yang penting ya dicek ini ukuran besinya ya, karena itu yang paling vital ya, apalagi kalau sudah dak kan atau gini, secara fisik bisa dilihat, misalnya mudah-mudahan tidak terjadi ya, misalnya ada retakan enggak di dinding, ada retakan enggak di balok gitu ya, itu bisa secara fisik kan bisa dilihat ya. Iya Pak. Ya itu kalau enggak ada ya ditanyakan lebih detail terkait dengan pondasinya, ukurannya, mungkin kedalamannya ya. Iya. Kalau secara umum diukur aman ya, insya Allah enggak ada masalah ya. Tinggal Anda mengerjakan untuk ide lantai 2-nya ya. Terus ya dibuat sebaik-baiknya terkait dengan olahan fasadnya seperti itu. Jangan lupa dia menggunakan kusen pakai apa dia? Kayu apa pakai aluminium? Pakai kayu Pak. Pakai kayu. Tidak ada apa salah sebenarnya kalau kayunya bagus.
dalam artian tidak apa istilahnya memuai mulet itu ya kan bisa, tidak ada masalah. Oke, jadi seperti itu ya. Iya Pak. Terima kasih Pak. Baik ya. Baik, jadi itu yang bisa kita bahas hari ini. Saya tunggu semuanya untuk apa segera di-share di grup ya dari progres tugasnya, dan saya harapkan sebelum minggu depan lah kalau bisa, atau maksimal minggu depan itu sudah bisa clear semua, sehingga minggu depannya lagi pada saat UAS. Jadi kita masih tunggu jadwal dari jurusan ya, kapan UAS-nya nanti. Untuk UAS Anda tinggal submit atau kumpul atau kirim tugas Anda aja via email ya, sudah saya berikan di alamat emailnya di petunjuk teknisnya. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan hari ini ya. Terus semangat, jaga kesehatan. Ini sudah minggu-minggu akhir ya. Tentunya banyak sekali tugas yang harus Anda selesaikan di mata kuliah yang lain juga ya. Dan kalau ada pertanyaan tadi atau ada hal yang perlu kita diskusikan, silahkan Anda bisa sampaikan di grup ya. Demikian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih Pak.